dimanapun berada. Saya Abdul Rahman dari SD Negeri 20 akan menyampaikan sebuah video pembelajaran ilmu pengetahuan kelas 5 semester 1 tema 4 skema 1 peredaran darah usia. Mengacu pada kompetensi dasar KD 3.4 menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Indikator 3.4.1 menyebutkan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia. Indikator 3.4.2 mengidentifikasi proses peredaran darah pada manusia dan hewan, materi sistem peredaran darah pada manusia. Adik belajar dimanapun berada, pernahkah kalian mengalami luka sehingga berdarah? Nah, itu pertanda bahwa di dalam tubuh kita ini mengalir darah, bukan? Bagaimana darah ini mengalami sirkulasi dan apa manfaat darah bagi kita? Yuk, kita simak materi sistem peredaran darah berikut. Adik belajar yang berbahagia, seluruh kita ini dialiri oleh darah melalui pembuluh-pembuluh darah. Sistem peredaran darah atau yang dalam dunia medis dikenal dengan nama sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Selain berperan sebagai penyalur zat, sistem peredaran darah pada manusia juga memiliki fungsi penting, yaitu mengeluarkan zat karbon dioksida sisa proses metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon ke seluruh bagian tubuh, menyalurkan suhu tubuh secara merata, mempertahankan kinerja sistem organ di dalam tubuh, dan membantu tubuh untuk pulih dari penyakit. Bagaimana proses peredaran darah dan apa saja organ peredaran darah dalam tubuh kita? Berikut penjelasannya. Mari kita pelajari sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari organ-organ peredaran darah. Ada 3 organ peredaran darah, yaitu jantung, darah, dan pembuluh darah. Mari kita pelajari satu persatu. Jantung ini adalah penampang jantung. Apa saja organ-organ dari penampang jantung ini? Yang pertama, bilik kiri, serambi kiri, bilik kanan, serambi kanan, vena cava, aorta, dan arteries pulmonaris. Untuk organ peredaran darah yang kedua, darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Adapun bagian-bagian darah: 1. Darah merah. Sel darah merah atau disebut eritrosit, bagian darah yang berfungsi sebagai pembawa nutrisi, oksigen, dan karbon. Yang kedua adalah darah putih. Sel darah putih atau leukosit, bagian darah yang membantu mempertahankan tubuh dari infeksi virus, kuman, jamur, dan parasit. Yang ketiga adalah keping darah. Keping darah atau trombosit, bagian darah yang dibutuhkan tubuh untuk membantu proses pembekuan. Dan yang keempat adalah plasma. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan pada darah yang bertugas membawa zat-zat penting seperti hormon, protein, dan faktor pembekuan darah. Organ peredaran darah yang ketiga adalah pembuluh. Pembuluh darah kita banyak sekali mengalir di tubuh kita. Pembuluh darah adalah sistem peredaran darah yang terbentuk tabung elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh lain. Adapun proses pembuluh darah antara lain: vena cava, pembuluh darah yang membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh.
arteri pulmonaris yang khusus membawa darah kotor untuk dialirkan ke paru-paru. Vena pulmonaris pembuluh yang membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru. Keempat adalah pembuluh aorta, pembuluh darah utama yang membawa darah bersih untuk pompa keluar dari jantung seluruh yang tubuh. Bagaimana proses peredaran darah yang terjadi di dalam tubuh kita? Mari kita coba saja. Darah kotor dari tubuh kita akan dibawa ke jantung kita, masuk ke bilik kiri, kemudian dipompa ke serambi kiri. Dari serambi kiri ini, darah akan dibawa ke paru. Darah yang kaya akan karbon dioksida, disebut darah kotor ini, akan diubah di dalam paru-paru menjadi darah bersih. Darah yang kaya akan oksigen. Setelah darah ini bersih, akan dialirkan kembali ke jantung, tepatnya di bilik kanan. Bilik kanan dipompa ke serambi kanan. Darah yang sudah bersih ini dari serambi kanan akan diedarkan ke seluruh tubuh, sehingga situasi mengetahui kemampuan kalian memahami materi. Mari kita coba evaluasi berikutnya. Mari kita soal pertama, sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya disebut A. Sirkulasi sistemik, B. Sirkulasi pulmonaris, C. Sirkulasi koroner, D. Sirkulasi udara. Coba B. Sekali. Lanjutkan soal nomor 2. Organ vital di tubuh manusia yang bertugas sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh adalah A. Paru-paru, B. Lambung, C. Kaki, D. jantung. Soal yang ketiga, pembuluh darah yang khusus membawa darah kotor untuk dialirkan ke paru-paru disebut A. Arteri pulmonaris, B. aorta, D. vena cava, D. vena pulmonaris. D. Kita ulangi, kita coba lagi yang arteri pulmonaris. Soal yang keempat, bagian darah yang berfungsi membawa oksigen dan karbon dioksida adalah A. plasma darah, B. sel darah merah, C. sel darah putih, D. keping darah. Sel darah merah. Soal yang kelima, di bawah ini organ penyusun sistem peredaran darah, kecuali A. jantung, B. pembuluh darah, C. darah, D. paru-paru. Jawabnya apa? Darah. Jadi untuk soal berikut, tempatkan angka pada gambar sesuai dengan nama organ yang ada pada. Jadi pada dari nomor 1, coba tempatkan paling atas. Oh, tidak mau. Coba yang ketiga. Coba sekali. Nomor 2, coba atasnya. Oh, coba atas lagi. Yang ketiga, coba yang sini. Yang kelima ini namanya serambi kiri. Dan tinggal satu serambi kanan. Iya. Selamat. Adik-adik berhasil menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Demikian sahabat pembelajar dan adik-adik pelajar video pembelajaran IPA materi sistem peredaran darah. Mari kita jaga tubuh kita agar peredaran darah kita tetap lancar. Baiklah adik-adik, tetap semangat belajar. Belajar di rumah, beribadah di rumah. Para bisa, suara Jepara, kita lawan corona. Aktif dari rumah, produktif di rumah. Saya Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.